Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman yang beragama lain. Pada video kali ini saya ingin membahas atau membagilah pengalaman saya saat memasang ini front derailleur ini beserta centering 3 speed ini. Jadi satu kesatuan ya. Alasan saya mengganti dengan centering 3 speed ini dengan kombinasi 423424 ini sudah saya kemukakan pada video sebelumnya. Nah, karena ini triple speed, maka saya juga ingin menambahkan FD nya juga komplit, FD serta shifternya. Ini sepeda saya London Taxi, baru semingguan, ukuran 26 inci, model jengki kalau orang kata orang. Nah, karena standarnya itu dia hanya dibekali dengan satu jalur shifter aja, terutama stoppernya ya. Jadi itu yang kabel abu-abu itu standarnya, beserta stoppernya yang ditempel di rangka itu. Nah, sedangkan yang di bagian bawah bottom bracket ini juga standar, saya nggak nambahkan ini yang hitam ini. Di standarnya itu untuk yang tengah ini yang di bawah bottom bracket ini sudah 2 jalur, cuma stopper yang ada di rangka ini satu. Nah, karena ini sepeda umurnya juga masih baru ya, waktu itu dalam pikiran saya terlintas ada 3 cara yang saya tempuh. Yang pertama adalah menduplikat, jadi seperti yang akhirnya saya tempuh sekarang ini. Jadi saya menambahkan stopper di rangka, kemudian yang kedua melubangi rangka, jadi inner gitu di dalam rangka gitu, jadi jalur kabelnya lewat di dalam rangka dengan melubangi rangka itu. Dan yang ketiga memakai seperti ini, merah-merah ini. Nah, keputusan saya waktu itu karena ini masih baru, saya sayang ya sama catnya juga, kalau sampai kena las itu terbakar, cacat. Dan juga untuk melubangi itu saya khawatir karena berat badan saya 120 dengan rangka yang cuma 28,6. Memang ini rangka baja ya, steel gitu ya, cuma karena saya khawatir kalau dilubangi itu mengurangi kekuatannya ya. Oleh karena itu saya menempuh jalur yang seperti ini, seperti ini barangnya. Oke, seperti ini. Ini ada cincinnya di sini seperti ini. Nah, jadi ini tadinya ada 3, di sini 1, di sini 1, di depan ini 1. Nah, karena ini bukan stopper ya, ini cuma hanger lah istilahnya, atau klem, maka ini cover kabel shifter ini panjang sampai ke sini. Nah, ini saya posisikan sekaligus sebagai stopper. Di kabelnya itu tertahan di sini. Jadi ini panjang itu covernya sampai ke shifter sini. Nah, entah kenapa ya saat itu tuh rewel gitu. Shifternya rewel, jadi terasa berat, nggak ringan. Habis itu shiftingnya juga sering gagal, entah naik entah turun, kadang naiknya gagal, kadang turunnya gagal gitu.
akhirnya saya teliti ternyata ya kabelnya yang bermasalah, jadi dia bergerak gitu. Jadi, meskipun ini dipanjangkan sampai ke sini, berhenti di sini covernya, ini tetap bergerak, dia bergerak gitu, nggak diam paten gitu si cover itu. Nah, karena dia bergerak itu, saya putuskan saya lem. Jadi seperti ini penampakannya, saya lem pakai lem besi. Nah, seperti ini. Saya lem. Jadi kayak gini persis seperti ini, cuma ini saya lem beserta cincinnya, ini saya lem. Kemudian ini saya lepas 3M nya, ini saya lem juga di rangka. Nah, ini nggak langsung saya pakai, saya diamkan 2 hari gitu, tapi dia gagal. Ini terutama lemnya yang di rangka ini tidak kuat menahan dorongan ini ketika kita shifting shifting naik mungkin ya. Ini mendorong begini, seret gitu, mendorong seret gitu. Nah, karena dia bergerak begini, akhirnya ini baret semua, parah sekali. Belum bekasnya lem besi ini sudah mengeras kan, sulit untuk dihilangkan. Nah, karena ini sudah cacat, catnya kita udah ngelontoki baret ini panjang sekian, ini cacatnya ini bukan, ini cacat ini juga karena kertas gosok ya, karena saya harus menggosok ini bekas lem besinya ini. Nah, akhirnya juga catnya juga ikut kegosok gitu. Nah, karena ini sudah cacat, ini dia cacat, opsi yang saya pilih tinggal 2. Jadi opsi seperti ini gagal. Ini sudah saya lem pakai lem besi, ininya kuat, ininya yang kerangka ini enggak kuat. Lah ini cepat saya ikat sama kabel dis. Jadi sebelum saya pakai, saya lem, saya ikat sama kabel dis. Setelah 2 hari kabel dis itu tetap saya pasang. Nah, karena kabel disnya kepasang, yang belakang ini nggak kuat, jadi ini waktu shifting itu, karena waktu saat itu ya mungkin 1, 2, 3 kali kuat ya. Tapi setelah dipakai beberapa kali, kan namanya nyoba ya, saya shifting terus untuk ngetes durabilitasnya. Ini yang belakang ini keangkat gini, keangkat gini, keangkat jungkir gini ya, otomatis yang depan ini kayak pisau gitu, kayak pasrahan itu. Masrah yang namanya cat itu serot cacat udah catnya. Belum bekasnya lem yang susah untuk dihilangkan. Jadi opsi saya tinggal masuk dalam rangka atau beli semacam ini, beli stopper yang dilas di rangka ini. Opsi yang saya ambil itu akhirnya yang dilas di rangka itu. Kenapa? Karena pertama, ini kan sepeda bertemakan vintage klasik ya. Kalau sepeda bertema vintage klasik itu kan kabelnya di luar semua ya. Nggak ada sepeda vintage bertema klasik itu yang kabelnya di dalam. Itu sepeda modern. Kecuali kalau sepeda teman-teman yang berangka aluminium kotak-kotak besar-besar itu, yaitu wajar kalau mau ngupgrade dimasukin dalam rangka. Meskipun ini mungkin dimasukin dalam rangka pun ya mungkin, tapi karena ini alirannya vintage ya, kabelnya di luar. Karena badan saya gede 120 kilo, saya takut ringkih ya tuh. Jadi ringkih karena kan harus bolongi 2 tempat ya. Ini di sini untuk masuknya kabel, dan mungkin di sekitar sini untuk keluarnya kabel. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin mengupgrade dengan inner kabel, saya sarankan plastiknya itu
pakai yang stopper, jangan yang model apa ya, kalau dibilang itu dia sekedar jalur merapikan jalur. Nah bedanya apa sih stopper sama yang bukan stopper? Nah ini diameternya ini, antara diameter depan ini dan belakang ini beda. Jadi yang depan ini sarungnya sama ini hitam-hitam ini bisa masuk, sedangkan di sini lebih kecil, yang keluar cuma senarnya aja. Itu ada itu model gitu yang plastik yang untuk jalur inner kabel itu. Nah terus di dalamnya senarnya kan bertumbukan sama frame ya, enggak ya kan bisa kita kasih apa ya, ini misalkan ini adalah kabel bakar, ini kabel bakar biasanya dipakai untuk elektronik atau listrik gitu ya. Jadi ini dia akan mengkerut kalau kita bakar, kan bisa dimasukin ini kan juga bisa. Kabel bakar ini murah 4.000 1 meter. 1 meter kan ya cukup loh, ini masuk gini itu bisa pakai ini di dalamnya maksudnya. Jadi supaya si senar itu enggak bertabrakan sama rangka, bunyi cekrek ceprek gitu, mungkin risih, pakai ini kabel bakar. Atau pakai semacam ini, saya nggak tahu ya ini namanya apa. Ini saya beli itu paket, jadi kabel shifter sarung covernya ini, terus ini jadi kabel shifternya 2 untuk shifter belakang depan, terus ininya cuma jadi 1 ya, ininya yang merah-merah ini covernya itu berapa ya, 2 meter kalau nggak salah, terus ininya 10 kalau nggak salah, nggak 8, terus ada ini juga jadi paket itu 36.000 apa 40.000 gitu, merek TRL RIQ itu sudah ada seperti ini. Jadi ini bisa dimasukin ke dalam senarnya, ini kan lubang, ada lubangnya kecil gitu. Nah itu ada lubangnya itu, bisa dimasukin ini. Jadi ini semacam apa ya, ini kan posisinya di sini ya, di dalam senar, tapi jadi ini kan bisa istilahnya apa ya, supaya enggak senar itu biar enggak bergesekan sama frame. Nah itu semuanya opsi yang terbaik itu masuk dalam rangka, karena meskipun ini dilubangi gitu, dilubangi kan ada 1, 2 gitu mungkin di sini, tapi plastiknya itu kan bisa menutup cacat yang ada gitu. Jadi kita lubangi cukup besar lubangnya, mungkin kalau diameter, bukan diameter ya, lebarnya mungkin 2-3 mili, panjangnya ya 6-5 mili gitu mungkin, cukup lebar. Cuma plastiknya itu kan bagus ya, menutupi cacat yang akibat kita melubangi itu bagus gitu. Akhirnya tetap hasilnya bisa rapi, gak kelihatan. Beda sama pasang stopper yang dilas ini kan cacatnya kelihatan karena dilas, ini catnya terbakar. Tapi saya ya gimana, udah kepalang tanggung ya, memang sudah cacat rangkanya akibat gesekan itu, dan terutama ada bekasnya lem besi yang sulit dihilangkan. Akhirnya saya ambil opsi yang dilas di rangka ini karena salah satunya yaitu kalau udah cacat ya, kalaupun pakai inner kabel yang masuk ke dalam rangka pun ya percuma, cacatnya juga kelihatan ya, karena besar. Ini udahlah saya las saja, toh ini juga aliran vintage kan, aliran vintage kan ya kabelnya biasanya di luar gitu. Dan setelah oh ya, ini harganya murah ya, saya beli offline ini 1 biji 2.500. Ini yang dari besi ya, saya nggak beli yang dari alloy. Kalau dari alloy saya bingung nanti cari tukang lasnya. Ini saya las karbit pinggir jalan itu cuma 4.000. Cuma catnya ini saya beli 3 kaleng ini 30.000 ya 90.000.
cat sendiri. Jadi ini semacam variasi cat gitu, ada hitamnya seperti ini. Udahlah, nggak apa-apa lah, penting kita bisa, saya lah bisa merapikan lah, paling nggak berantakan, ada polanya lah. Kalau seperti ini kan hitam memang berbeda ya, hitam sama merah, makanya ini ada polanya seperti ya, seperti variasi, seperti stiker variasi itu kan, saling menindih dengan bagus ya. Jadi itu ya, saya ingin berbagi pada teman-teman yang mungkin sepedanya jadul seperti yang ada di belakang itu, jadul itu Jiang, itu merek Jiang, lama nggak dipakai. Saya ingin merestorasinya tapi nunggu dana. Itu kan enggak ada itu jalur shifternya, bahkan untuk depan belakang itu Jiang itu enggak punya. Jadi harus menambahkan jalur shifter itu nanti kalau mungkin pasang RDFD gitu. Nah, kayak sepeda kayak gitu ya, karena mungkin ya harus dicat ya, mungkin ya dilas kayak gini lebih murah. Cuma ya itu cacatnya, harus benar-benar kita bisa ya menyamarkan lah dengan baik lah, beda dengan yang di dalam rangka itu. Jadi kesimpulannya yang seperti ini ya, ini nggak bisa untuk bikin jalur kabel, nggak bisa. Jadi kan cuma sekedar merapikan ya, jadi biar kabelnya nggak gemelantung gitu, jadi dirapikan. Tapi untuk bertindak sebagai stopper nggak bisa. Dari sini sudah saya fungsikan sebagai stopper, ini saya lem pakai besi, nggak bisa, gagal. Malah apa yang saya pikir cacatnya minimal malah menyebabkan cacat yang sangat besar. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin mengupgrade sepedanya, nggak punya shifter, nggak punya centering tumpuk-tumpuk gitu, terus freewheel yang tumpuk-tumpuk gitu, ingin menambahkannya harus membuat jalur kabelnya, saya sarankan melewati dalam rangka. Untuk yang downtup ya, untuk yang downtup ini, untuk yang tengah. Nah, kalau yang belakang ini misalkan kayak sepeda di belakang itu yang itu, mungkin yang bagian belakang ini rangka yang segitiga ini, segitiga belakang ini, belakang ini juga nggak ada kayak itu gitu, yang itu merah itu yang nih. Nah ini ya mungkin juga nggak ada ya, terpaksa ya dilas, mau gimana lagi. Ngomong ini kecil, mau dilupangi sapiro gede nih bolongannya, gak karu-karuanku gitu. Terpaksa harus melupang ya, harus ngelas ya, karena sepedanya sudah jelek, mungkin catnya ya mumpung sudah jelek mau dicat lagi ya dilas saja. Tapi bagi teman-teman yang sepedanya masih baru, terhitung baru, dan sudah punya FD tapi nggak punya RD, maksud saya sudah punya RD tapi nggak punya FD dan ingin menambahkan FD, sedangkan jalur shifter FD nggak disediakan, seperti punya saya ini lah taksi. Opsi yang saya sarankan adalah masuk ke dalam rangka. Itu memang melubangi cukup besar ya di dua tempat, tapi lubang itu bisa tertutup atau tersamakan dengan cantik, dengan baik, dengan tutupnya itu, dengan plastiknya itu. Nah, saran saya juga kalau di inner tube bagian masuk dalam, plastik penutupnya itu yang stopper ya, jangan yang sekedar tutup ya. Jadi kalau bedanya ya tadi, kalau stopper itu senarnya aja yang bisa masuk ke dalam rangka, covernya tetap di luar. Sedangkan kalau yang model tutup biasa atau perapi bukan stopper itu maksud saya ya, jadi maksud saya itu yang biasa tutup lubang ini, kalau
yang biasa itu covernya bisa masuk sama senar-senarnya. Kalau yang stopper ini yang khusus masuk dalam rangka ya, yang model stopper bukan kayak gini, jadi tutupnya itu model stopper. Itu yang masuk ke dalam rangka cuma senarnya aja, jadi covernya tetap di luar. Nah, biar nggak cepret-cepret itu karena pergeseran senar sama rangka, pakai semacam ini kabel bakar dimasukkan di dalam senarnya itu kebakar, atau yang seperti tadi. Seperti ini apa namanya saya juga nggak tahu ya. Demikian ya, jadi akhirnya saya pilih opsi saya las, kemudian saya cat hitam seperti ini, jadi semacam kayak variasi gitu, variasi stiker gitu, tapi ini cat. Ini bagusnya itu kalau muter ya, ini cuma nggak muter, cuma separuh aja. Bagusnya yang muter gitu, kelihatan mungkin baik kalau catnya bagus ya. Atau kalau nggak warnanya ganti kuning gitu, merah atau merah kuning gitu kan ya bagus juga ya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.